Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Logos Indonesia dengan website logosconsulting.co.id. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin penting bagi kita semua, peran media dalam terbentuknya bias negatif politik, dampak hoax dan faktor psikologis pada generasi muda. Sebelum kami membahasnya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Dalam era informasi dan teknologi seperti saat ini, ternyata media mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan pandangan kita terhadap berbagai isu politik, apalagi di dunia di tahun politik seperti sekarang ini. Namun, tahukah kamu bahwa media juga dapat menjadi penyebab terbentuknya bias negatif dalam politik? Mari kita bahas bersama tentang apa itu bias negatif dalam konteks politik, bagaimana media berkontribusi dalam memperkuat bias tersebut. Pembahasan pertama, apa itu bias negatif dalam konteks politik? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa pengertian bias negatif dalam politik. Bias negatif adalah suatu bentuk persepsi atau pandangan yang cenderung merendahkan suatu kelompok, partai, atau individu di dunia politik. Bias ini dapat muncul melalui berbagai bentuk media seperti berita, artikel, iklan politik, atau bahkan di medsos. Sebagai contoh saja, jika media selalu menyoroti kesalahan atau skandal yang dilakukan oleh suatu partai politik, isu ini menyoroti tanpa memberikan informasi terhadap prestasi atau keseluruhan cerita yang mereka lakukan. Maka hal ini dapat menyebabkan bias negatif terhadap partai tersebut di mata masyarakat. Selanjutnya, pembahasan kedua, faktor psikologis dalam konsumsi media. Dalam dunia modern yang dipenuhi dengan berbagai platform media, kita seringkali disuguhi informasi secara cepat dan seketika. Namun, hal ini juga dapat menjadi bumerang terutama bagi generasi muda yang cenderung konsumtif terhadap konten media. Ternyata ada beberapa faktor psikologis yang berperan dalam bagaimana kita menerima dan memproses informasi dari media. Yang pertama, konfirmasi diri atau confirmation bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk mencari, mengakses, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi pandangan yang sudah kita yakini sebelumnya. Misalnya saja, jika kita sudah mempunyai pandangan negatif terhadap suatu partai politik, maka kita akan lebih mencari berita yang membenarkan pandangan tersebut dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Selanjutnya, nomor 2, efek buih sabun atau bubble effect. Media sosial seringkali menciptakan bubble effect, di mana kita hanya terpapar pada opini dan pandangan yang sama dengan kita. Akibatnya, kita semakin terpolarisasi sehingga kita menganggap pandangan kelompok lain sebagai sesuatu yang sangat buruk. Selanjutnya, nomor 3, ketidakpastian atau uncertainty or avoidance. Kondisi sosial dan politik yang tidak menentu membuat kita mencari kepastian dalam informasi. Akan tetapi hal ini pun dapat memicu penyebaran berita palsu atau hoax yang seolah-olah memberikan jawaban yang pasti walaupun sebetulnya tidak berdasar. Selanjutnya, pembahasan peran media dalam confirmation bias politik. Media memegang peran penting dalam membentuk opini dan pandangan politik kita. Namun terkadang media dapat berkontribusi pada konfirmasi bias politik dengan cara berikut ini. Yang pertama, pemilihan sudut pandang atau framing. Media seringkali memilih sudut pandang tertentu ketika melaporkan suatu berita. Dengan cara ini mereka dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu isu untuk merespon dengan emosi, bukan dengan fakta. Selanjutnya, nomor 2, berita tendensius atau sensasionalisme. Berita yang bersifat sensasional seringkali menarik perhatian dan memicu reaksi emosional. Media yang cenderung menyajikan berita seperti ini bisa membuat bias negatif politik yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, nomor 3, penggunaan kata-kata emosional. Media pun dapat menggunakan kata-kata yang bersifat emosional untuk mengaitkan suatu kelompok politik dengan hal-hal negatif atau memperbesar kekurangan mereka. Selanjutnya, pembahasan lain yaitu dampak dari confirmation bias negatif politik. Ada sejumlah efek dari konfirmasi bias negatif politik, yaitu makin meningkatnya polarisasi dalam masyarakat, perpecahan antar kelompok politik semakin dalam. Berikut ini dampak negatifnya yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan toleransi.
Ketika terpapar pada berita yang hanya membenarkan pandangan kita, maka kita cenderung mengabaikan sudut pandang orang lain. Akibatnya kita kehilangan kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan. Selanjutnya nomor 2, rendahnya kredibilitas informasi. Dengan maraknya berita palsu atau hoax, kita menjadi semakin skeptis terhadap berita yang kita terima dari media. Ini bisa membuat kita sulit membedakan fakta dan opini yang sebetulnya. Selanjutnya nomor 3, ketidakpartisan politik. Generasi muda sering dianggap kurang tertarik atau bahkan apatis terhadap politik karena lelah dengan perpecahan dan ketegangan politik yang terjadi. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik yang aktif dari generasi muda. Selanjutnya pembahasan lain yang tidak kalah pentingnya teman, yaitu hoax yang merendahkan kelompok lain. Perlu diakui bahwa hoax atau berita palsu merupakan ancaman serius dalam dunia media saat ini. Hoax tidak hanya menyebar informasi yang salah, namun dapat merendahkan dan mencederai kelompok tertentu. Beberapa alasan mengapa hoax merendahkan kelompok lain dalam isu politik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadu domba atau divide and conquer. Hoax seringkali digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat, sehingga menciptakan konflik antar kelompok dengan menyebarkan informasi palsu yang merendahkan kelompok tertentu. Hoax memperkuat polarisasi politik yang ada. Selanjutnya nomor 2, meningkatkan ketegangan sosial. Ternyata hoax dapat memicu ketegangan dan konflik antar kelompok, bahkan jika tidak ada dasar yang kuat atau bukti yang jelas. Hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan sosial yang pastinya sangat berbahaya bagi kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, menyesatkan pemahaman politik. Hoax yang menyebar dapat mengaburkan pandangan kita terhadap isu politik yang penting. Akibatnya, kita dapat membuat keputusan politik yang kurang tepat karena tidak berdasarkan pada fakta yang benar. Media memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik kita. Fenomena bias negatif politik terjadi ketika kita terpapar pada berita yang cenderung membenci suatu kelompok politik tanpa dasar yang kuat. Faktor psikologis seperti konfirmasi diri dan efek buih sabun turut mempengaruhi cara kita memproses informasi dari media, sehingga kita harus memperkuat kemampuan untuk berpikir kritis. Itulah pembahasan kami tentang peran media dalam membentuk terbentuknya bias negatif politik, dampak hoax, dan faktor psikologis lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Terima kasih.